Bab 1157. Aku terlalu baik hati. Di langit berbintang, wanita bergaun polos terlihat lebih putih dan tenang. Bino Yue memandangi wanita bergaun polos, meski ada senyum di wajahnya, tapi hatinya sangat siaga. Mereka tetap tidak berani meremehkan wanita yang bisa menerobos 6 dimensi ini. Lagi pula, tidak mungkin orang biasa mampu datang ke sini. Saat itu, wanita bergaun polos itu tiba-tiba menunjuk ke dirinya sendiri, pakai aku untuk mengancamnya. Bino Yue tersenyum dan berkata, itu benar. Saat dia mengatakan itu, dia melirik master di sekitarnya, dan melanjutkan, jika kamu pintar, jangan membuat pilihan bodoh, karena itu benar-benar tidak bijaksana. Wanita bergaun polos itu terlihat semakin putih, saat ini dia terdiam. Saat ini, Bino Yue tiba-tiba membuat gerakan mengundang, Yang Mulia, istana terpadu kami sudah menyiapkan teh, silakan. Wanita bergaun polos menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, sepertinya aku terlalu baik hati. Bino Yue sedikit menyipitkan matanya, dan perlahan mengepalkan tangan kanannya, apakah kamu akan membuat pilihan bodoh? Wanita bergaun polos membentangkan telapak tangannya, dan sebilah pedang terbang tiba-tiba. Dalam sekejap, puluhan kepala manusia terangkat ke langit dengan puluhan pilar darah pada saat bersamaan, itu sangat kejam. Pada saat ini, kecuali Bino Yue, semua Master Super di sekitar meninggal. Dan Master yang meninggal ini, setelah kepala mereka terbang keluar, mata mereka penuh dengan kebingungan. Mereka tidak mengerti situasinya sampai mereka mati. Bagaimana bisa mati? Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak para master ini saat ini. Satu pedang pembunuhan instan. Dan Bino Yue itu juga membeku di tempatnya. Pada saat ini, dia curiga bahwa dia sedang bermimpi. Pembunuhan instan master alam ilusi di lapangan begitu saja. Ini sangat tidak nyata. Saat ini, wanita bergaun polos di kejauhan tiba-tiba berkata, dari mana asalnya? Mendengar kata-kata itu, Bino Yue kembali sadar. Dia memandang wanita bergaun polos seolah-olah dia sedang melihat setan. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, dia benar-benar ketakutan. Satu pedang pembunuhan instan puluhan master puncak alam ilusi. Bahkan jika alam penerobosan dan pemurnian juga tidak bisa melakukannya. Apakah wanita ini sudah sampai di alam escape? Bino Yue benar-benar tercengang. Pada saat ini, wanita bergaun polos perlahan menutup matanya, dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menoleh dan melihat sejuta mil jauhnya. Di langit sejuta mil jauhnya, berdiri sebuah istana tinggi. Aula utama membentang di langit, itu kuno dan misterius. Istana terpadu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu tempat paling kuat di 6 dimensi, dan juga tempat paling misterius di 6 dimensi. Di sini dibagi menjadi aula pengetahuan dan aula bela diri. Aula pengetahuan semuanya cendekiawan, dan aula bela diri, tidak berlebihan jika dikatakan master aula bela diri bisa dikatakan sebagai top 6 dimensi. 6 dimensi memiliki 7 master tiada taraf, dan aula bela diri hanya ada 2. Di atas istana terpadu, berdiri seorang pria berbaju sirah perak dan memegang senjata perak. Orang ini adalah Sue Zi, salah satu dari 6 master besar dimensi 6. Juga penjaga istana terpadu. Tugasnya adalah menjaga istana terpadu dan menghalangi pengacau. Di bawah penjagaannya, tidak ada yang terjadi pada istana terpadu selama 10.000 tahun. Pada saat ini, Sue Zi tiba-tiba membuka matanya, dia mendongak dan berteriak dengan marah, sombong, siapa yang berani memata-matai aula ini, kamu? Pada titik ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba memotong tenggorokannya.
jelek. Kepala Suezhi, salah satu master besar 6 dimensi, terbang langsung, dengan darah muncrat seperti kolong. Saat kepalanya terbang keluar, mata Suezhi penuh dengan ketidakpercayaan. Pedang itu sangat cepat sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini adalah pedang tercepat dan terkuat yang pernah dia lihat dalam hidupnya, dan itu juga satu-satunya saat dalam hidupnya dia tidak melawan. Bukannya dia tidak ingin melawan, tapi dia tidak bisa melawan. Pedang itu langsung memotong segalanya darinya. Dia bahkan tidak bisa lepas dari jiwanya. Dengan satu serangan pedang, dia terhapus, dan dia terhapus dengan tiba-tiba. Dan pedang itu tidak hilang. Setelah Suezhi dipenggal, pedang itu langsung menebas istana terpadu. Namun, ketika pedang hendak menebas istana terpadu, seluruh istana terpadu tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, seorang cahaya hitam melonjak ke langit. Formasi penjaga istana terpadu. Formasi besar istana terpadu ini tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Namun, begitu formasi tersebut bersentuhan dengan sinar pedang, seketika berubah menjadi ketiadaan, dan segera setelah itu, sinar pedang itu tenggelam ke dalam istana terpadu. Bang! Seluruh istana terpadu langsung berubah menjadi ketiadaan. Di dalam istana terpadu, master yang tak terhitung jumlahnya mati mendadak. Saat ini, seluruh 6 dimensi terkejut. Master yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah istana terpadu, seseorang menembak istana terpadu. Siapa ini? Untuk saat ini, tidak ada satu kekuatan pun di seluruh 6 dimensi yang dapat menghancurkan istana terpadu seorang diri. Dan saat ini, seseorang benar-benar menyerang istana terpadu. Di sekitar istana terpadu yang hancur, master istana terpadu yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Orang-orang ini semua melarikan diri tadi. Pada saat Suezhi, penjaga istana terpadu, meninggal, sekelompok orang melarikan diri, dan pada saat formasi istana terpadu muncul, sekelompok orang lagi melarikan diri, tetapi tidak banyak yang lolos. Dapat dikatakan bahwa di bawah pedang ini, setidaknya 70% orang di istana terpadu meninggal. Rugi besar. Tapi saat ini, orang-orang ini masih belum tahu siapa yang menyerang dengan pedang itu. Yang paling penting, energi spiritual di lapangan menghilang dengan sangat cepat. Di istana terpadu terdapat jalur spiritual. Jalur spiritual ini merupakan jalur spiritual terbaik di 6 dimensi alam semesta. Justru karena jalur spiritual inilah maka energi spiritual seluruh 6 dimensi dapat seimbang. Karena jalur spiritual ini adalah inti dari formasi perlindungan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Setelah jalur spiritual ini dihancurkan, semua formasi perlindungan spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang dibangun oleh istana terpadu akan menjadi tidak berfungsi. Tidak hanya di medan, bahkan energi spiritual di tempat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh 6 dimensi mulai menghilang. Masalah ini sangat serius. Di lapangan, wajah para sarjana aula pengetahuan itu sangat jelek. Di langit berbintang yang jauh, wanita bergaun polos menoleh ke belakang. Dia menatap Bino Yue di depannya, yang menatapnya, "Kamu adalah master alam escape." Wanita bergaun polos melirik Bino Yue, "Alam escape? Apa-apaan?" Setelah selesai berbicara, dia sudah muncul puluhan ribu mil jauhnya. Dan tubuh Bino Yue itu secara bertahap menjadi ilusi. Bino Yue melihat ke kedalaman langit dan langit berbintang, pikirannya menjadi kosong. Alam escape. Ini bukan tingkatan alam dari 5 dimensi tertinggi yang diketahuinya selama ini, tetapi dari 6 dimensi. Lari dari kebenaran agung, tidak di dalam kebenaran agung, inilah alam escape. Selama berabad-abad, tingkatan alam ini selalu menjadi legenda. Baru saja, ketika wanita bergaun polos membunuh Bino Yue,
Bino Yue tahu bahwa wanita di depannya setidaknya adalah alam escape. Karena Bino Yue adalah semi alam escape, dan dia mencapai semi alam escape 10.000 tahun yang lalu. Namun, sepatah kata dari wanita bergaun polos membuatnya gila. Alam escape? Apa-apaan itu? Dia di atas alam escape. Tiandao 5 dimensi, bajingan penipu. Ini adalah kesadaran terakhir Bino Yue. Di ujung langit berbintang yang jauh, wanita bergaun polos merobek ruang hampa sepanjang jalan, ekspresinya tenang, dan tidak ada gelombang di matanya. Tepat ketika dia hendak meninggalkan 6 dimensi sepenuhnya, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan wanita bergaun polos. Lelaki tua itu memandang wanita bergaun polos, "Aku adalah penjaga alam semesta ini. Kamu tahu bahwa pedangmu baru saja menghancurkan fondasi 6 dimensi, dan energi spiritual di tempat yang tak terhitung jumlahnya akan hilang. Seluruh 6 dimensi." Wanita bergaun polos tiba-tiba berkata, "Apakah kamu punya pendapat?" Saat dia berbicara, dia berbalik dan menebas dengan pedang. Jelek. Satu pedang memotong jarak ribuan mil, di mana pedang melintas, ruang hampa hancur, gunung dan sungai runtuh, dan jalur spiritual hancur. Melukai 6 dimensi. Untuk 6 dimensi, saat ini hanyalah akhir zaman. Jika pedang pertama hanya menggoyahkan fondasi alam semesta ini, maka pedang kedua ini akan langsung menghancurkan alam semesta ini. Di bawah pedang ini, seluruh 6 dimensi langsung rusak parah. Pada saat ini, setidaknya setengah dari sumber energi dari seluruh 6 dimensi dihancurkan oleh pedang ini. Dapat dikatakan bahwa dunia energi spiritual yang dipelihara oleh istana terpadu selama puluhan ribu tahun runtuh di bawah pedang ini. Pria tua di depan wanita bergaun polos itu tertegun. Kekuatan pedang ini di luar imajinasinya, dan konsekuensi dari pedang ini di luar imajinasinya. Lelaki tua itu menatap wanita bergaun polos, dengan gemetar berkata, "Siapa kamu?" Wanita bergaun polos mengabaikan lelaki tua itu, dia sudah muncul ribuan mil jauhnya, dan di belakangnya, tubuh lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi ilusi. Orang tua itu membatu di sana, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tahu bahwa dia sudah mati. Dan dia tidak melihat bagaimana wanita bergaun polos menghunus pedang. Dia dibunuh dengan pembunuhan instan. Monster macam apa ini? Di ujung langit berbintang, wanita bergaun polos berhenti lagi, dan tidak jauh di depannya, berdiri bayangan putih di sana. Tiandao 6 dimensi. Pedang wanita bergaun polos barusan melukai parah sumber energi alam semesta ini, dan yang paling terluka, selain manusia alam semesta ini, adalah Tiandao alam semesta ini. Tiandao menatap wanita bergaun polos, "Kenapa lakukan?" Wanita bergaun polos berjalan ke Tiandao, dan Tiandao menatap wanita bergaun polos, "Dengan pedangmu, nyawa yang tak terhitung jumlahnya akan mati secara tragis. Kamu begitu kuat, mengapa kamu tidak memiliki belas kasihan?" Belas kasihan. Wanita bergaun polos berhenti, dia menatap Tiandao, "Aku sudah habis menggunakan itu sejak lama sekali." Tiandao menatap wanita bergaun polos, "Pedangmu ini melukai alam semesta dengan parah, yang merupakan penyebab kejahatan. Kamu tidak takut akan konsekuensi kejahatan?" Wanita bergaun polos itu menatap langsung ke arah Tiandao, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya, sebab akibat itu hanya mengikat manusia. Pupil Tiandao menciut tiba-tiba, "Kamu benar-benar tidak berada dalam kebenaran agung." Awalnya, dia hanya menebak-nebak, tapi sekarang, dia yakin. Wanita di depannya itu pasti alam escape. Dia tidak lagi dalam kebenaran agung, bagaimana bisa sebab akibat mencemari tubuhnya. Memikirkan hal ini, Tiandao merasa sangat getir.
Mengapa wanita di depannya ini menghunus pedang? Karena para master 6 dimensi pergi untuk membunuhnya. Inilah penyebabnya, dan pedangnya adalah akibat bagi para master itu dan alam semesta ini. Inilah karma dari master 6 dimensi dan alam semesta 6 dimensi itu sendiri. Pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Dia memandang Tiandao, menurutku duniamu agak tidak menyenangkan. Dengan kata-kata itu, ekspresi Tiandao berubah. Dia langsung memberi hormat dengan hormat, tolong kasihanilah alam semesta ini. Dia tahu bahwa hidup dan mati alam semesta 6 dimensi tergantung pada pemikiran wanita bergaun polos ini. Perempuan di depannya ini sepenuhnya mampu menghancurkan alam semesta 6 dimensi. Kali ini, istana terpadu menabrak pelat besi. Tidak hanya melumpuhkan diri sendiri, tetapi juga melibatkan seluruh 6 dimensi alam semesta. Memikirkan hal ini, Tiandao membungkuk lagi, "Yang mulia, mohon belas kasihan." Wanita bergaun polos memandangi Tiandao, dan setelah beberapa saat, berkata, "Aku akan memikirkannya." Tiandao. Satu pikiran kebaikan, ribuan sungai dan gunung hidup. Satu pikiran jahat akan membawa penghancuran. Bersambung.